Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfadila, mahasiswa jurusan Teknik Elektro dengan nomor induk 1610951027. Setelah membahas mengenai high pass filter minggu lalu, sekarang saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya pada pelajaran elektronika telekomunikasi kali ini, yaitu band pass filter atau BPF. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu band pass filter atau BPF. Band pass filter atau sering disingkat dengan BPF adalah filter atau penyaring frekuensi yang melewatkan sinyal frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu, yaitu melewatkan sinyal yang berada di antara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atas. Dengan kata lain, band pass filter atau tapis lolos atas ini akan menolak atau melemahkan sinyal frekuensi yang berada di luar rentang yang ditentukan tersebut. Band pass filter umumnya juga dikenal dengan second order filter atau dua kutub. Ini dikarenakan band pass filter memiliki dua komponen reaktif, yaitu kapasitor dalam desain rangkaiannya. Satu kapasitor di rangkaian low pass dan satunya lagi di rangkaian high pass. Salah satu aplikasi sederhana dari band pass filter ini adalah pada penguat audio, pengendali nada atau tone control, dan penyaring crossover speaker. Pada rangkaian-rangkaian tersebut, kadang-kadang hanya perlu melewatkan rentang frekuensi tertentu yang tidak dimulai dari 0 Hz atau memerlukan sinyal yang berakhir pada suatu titik frekuensi tertentu. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai cara kerja rangkaian band pass filter. Band pass filter ini mampu melewatkan sinyal pada pita atau sebaran frekuensi tertentu, atau melewatkan sinyal di antara batas frekuensi yang ditentukan. Rentang frekuensi ini biasanya dikenal dengan filter bandwidth. Pada umumnya, bandwidth didefinisikan sebagai rentang frekuensi yang berada di antara dua titik batas frekuensi yang ditentukan, atau FC, yaitu 3 desibel di bawah pusat maksimum atau puncak resonansi, dan melemahkan frekuensi lain yang berada di luar dua titik batas ini. Frekuensi yang tersebar luas yang biasanya disebut dengan istilah bandwidth atau BW ini pada dasarnya adalah perbedaan antara frekuensi cut-off yang lebih rendah atau FC lower dan poin frekuensi cut-off yang lebih tinggi atau FC higher. Dengan kata lain, BW sama dengan FH dikurang FL. Agar penyaring atau filter band pass ini dapat berfungsi dengan benar, frekuensi cut-off low pass filter harus lebih tinggi daripada frekuensi cut-off high pass filter. Nah, berikut adalah rangkaian dari band pass filter. Untuk rumus band pass filter itu sendiri, sebelumnya silakan perhatikan rangkaian berikut. Terdapat satu rangkaian dan satu kurva. Kurva itu adalah respon dari rangkaian yang ada di sebelahnya. B atau bandwidth sama dengan V0 per Q, di mana V0 sama dengan 1/2V akar L dikali C, dan Q sama dengan R0 per omega 0 dikali L. Sehingga nilai B atau bandwidth itu sendiri adalah 2V dikali V0 kuadrat dikali L dikali RD. Ini RD yang dimaksud. Lalu dari kurva B diperoleh B sama dengan F2 dikurang F1, di mana F1 adalah frekuensi cut-off bawah dan F2 adalah frekuensi cut-off atas. V1 sama dengan V0 dikurang B per 2 dan V2 adalah V0 ditambah B per 2, sehingga V1 dapat dikatakan sama dengan 1/2V dikali 1 per akar LC dikurang L
per 2 RD dikali C, dan F2 nya adalah 1 per 2 V dikali 1 per akar L dikali C ditambah L per 2 RD dikali C. Nah, prototipe BPF. Filter prototipe adalah filter LC yang dapat berupa rangkaian T atau V. Setiap filter LC bentuk T dan V section yang mempunyai konstanta real L atau C disebut prototipe. Dan prototipe ini dapat diturunkan menjadi filter yang lebih kompleks. Filter prototipe ini terdapat pada semua macam jenis filter ya, karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai filter prototipe. Jadi yang barusan adalah review singkat dari prototipe. Nah, ini adalah rangkaian dari prototipe TBPF, dan yang ini adalah prototipe VBPF. Selanjutnya adalah atenuasi dan impedansi karakteristik. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, rumus umum dari atenuasi dan impedansi karakteristik ini adalah Z0 sama dengan akar dikali Z0C dikali ZSC. Jika filter dideterminasi dengan suatu beban Z0, maka impedansi inputnya sama dengan impedansi output, atau Zin sama dengan ZO. Nah, filter akan melewatkan sinyal bila impedansi karakteristiknya resistif murni atau real, dan meredam sinyal bila impedansi karakteristiknya bersifat reaktif atau imajiner. Pertama, kita akan membahas mengenai prototipe TBPF. Nah, berikut adalah rangkaiannya, di mana rangkaian yang di sebelah kiri ekivalen dengan rangkaian yang berada di sebelah kanan. Pada prototipe BPF didefinisikan R0 sama dengan akar L per C, omega 0 sama dengan 1 per akar LC, X sama dengan W per omega 0, Z1 sama dengan J dikali R0 dikali X dikurang R0 per X, Z2 sama dengan J dikali R0 X per 1 dikurang X kuadrat, dan Z1 dikali Z2 sama dengan R0 kuadrat, di mana Z0T sama dengan akar dikali akar Z1 per 2 kuadrat ditambah 2 dikali Z1 per 2 dikali Z2, sehingga Z0T nya sama dengan R0 dikali akar 1 dikurang X kuadrat dikurang 1 kuadrat per 4X kuadrat. Jadi untuk X1, untuk X sama dengan 1, maka omega sama dengan omega 0 dan Z0T sama dengan R0. Nah, Z0T akan real jika X kuadrat dikurang 1 kuadrat per 4X kuadratnya kecil dari 1, atau min 1 kecil dari X kuadrat dikurang 1 per 2X kecil dari 1. Pada daerah ini, filter melewatkan sinyal, dan di luar daerah ini, filter akan meredam sinyal. Nah, daerah passband harus dipenuhi X kuadrat dikurang 1 per 2X besar dari min 1, dan X kuadrat dikurang 1 per 2X kecil dari 1 untuk daerah passband ini ya, sehingga daerah X nya adalah min 1 ditambah akar 2 kecil dari X kecil dari 1 ditambah akar 2. Jadi daerah omega yang bisa dilewatkan adalah min 1 ditambah akar 2 omega 0 kecil dari omega kecil dari 1 ditambah akar 2 omega 0, atau omega besar dari min 1 ditambah akar 2 dikali omega 0 dan kecil dari 1 ditambah akar 2 kali omega 0. Maka filter adalah BPF dengan omega 1 sama dengan min 1 ditambah akar 2 dikali omega 0 dan omega 2 sama dengan 1 ditambah akar 2 dikali omega 0.
di mana omega 1 adalah omega kritis bawah, omega 2 adalah omega kritis atas. Sehingga omega 2 dikurang omega 1 sama dengan 2 omega 0, atau F2 dikurang F1 sama dengan 2 F0, atau F0 sama dengan akar dari F1 dikali F2. Untuk merancang BPF dengan R0, F1 dan F2 adalah dengan cara yang pertama, R0 dikali F0 sama dengan 1/2 VC, sehingga nilai C nya adalah 1/2 VR0 akar dari V1 P2. Yang kedua, R0 per V0 sama dengan 2VL, sehingga nilai L adalah R0 per 2V dikali F0, dimana F0 tadi adalah akar F1 dikali F2. Dapat dibuktikan bahwa redaman di luar daerah passband adalah alfa sama dengan cos H-1 dikali 1 dikurang X kuadrat per 2X kuadrat dikurang 1 RPH. Dan fase shift dalam passband adalah beta sama dengan cos -1 dikali 1 dikurang 1 dikurang X kuadrat per 2X kuadrat radian. Nah, selanjutnya adalah prototipe VBPF. Berikut adalah rangkaiannya. Nilai Z0V adalah Z0V sama dengan R0 kuadrat per Z0T, jadi sama dengan R0 per akar dari 1 dikurang X kuadrat dikurang 1 kuadrat per 4X kuadrat. Nah, untuk parameter yang lainnya pada prototipe VBPF ini sama dengan parameter pada prototipe TBPF. Ini adalah kurva redaman Vs frekuensi prototipe BPFT dan V. Silakan diperhatikan. Nah, selanjutnya yaitu kurva pergeseran fasa Vs frekuensi prototipe BPFT dan V. Silakan diperhatikan baik-baik. Berbeda dengan yang sebelumnya, bukan? Ini pergeseran fasanya ya. Nah, dan yang terakhir adalah kurva impedansi karakteristik Z0 Vs frekuensi untuk prototipe BPF maksud saya. Seperti jam pasir kan, dimana R0 merupakan batas tengahnya. Oke, baiklah, sekian yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan atau kekurangan pada materi presentasi saya. Terima kasih bagi yang telah bersedia menyaksikan video ini. Semoga ilmu yang didapat dari setelah menonton video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.